Haleluya. Haleluya. Saat ini kita siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap lambaikan tangan saudara. Bisa beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Ya, senang sekali melihat saudara-saudara wajahnya cerah-cerah, sekarang sudah boleh buka masker. Ya, bisa kelihatan senyum Pepsodent saudara. Oke. Mari kita langsung saja melihat kebenaran firman Tuhan. Kita melihat judulnya saya berikan di sini bobot rohani. Ya, bobot rohani. Kita melihat kita punya berat masing-masing. Tentunya saudara ini tidak menyinggung yang badannya besar, bobotnya besar. Ya, tetapi kita tahu kita ini punya roh. Manusia itu punya roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Masing-masing punya berat. Nah, saat ini kita akan melihat tentang bobot rohani, berat roh kita. Maksudnya apa berat roh kita? Nah, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-6. Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama, saudara boleh menyimaknya. Daniel pasal 1 ayat Daniel pasal yang kelima. Ya. Tulisan di dinding. Ya, Raja Belsyazar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya. 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu ia minum anggur. Ayat yang kedua, dalam kemabukan anggur, Belsyazar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem supaya raja dan para pembesarnya dan para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan dari perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, lututnya berantukan. Ya, kita melihat kisah dari Raja Belsyazar. Ya, keturunan dari Raja Nebukadnezar. Nah, sebenarnya ada Raja Nebukadnezar itu sebenarnya Belsyazar ini adalah cucunya. Ya, kalau kita melihat sejarah, tapi ini juga Belsyazar memanggil kakeknya Nebukadnezar juga sebagai ayahnya. Nah, saudaraku, kita lihat pada satu waktu dia adakan perjamuan yang besar. Ya, besar sekali, saking besarnya ini 1.000 orang dia mengundang. Ya, baru para laki-laki, belum istrinya, belum gundik-gundiknya. Ya, kita baca tadi ada gundik-gundiknya. Nah,
Dia mengadakan pesta yang besar ini. Satu great banquet. Acara makan. Ini sebenarnya kalau kita melihatnya, ini bukanlah seperti dinner. Kalau dinner itu makan malam. Ini sudah supper. Ya, pokoknya makanan buat penutup makan malam. Jadi ada makan buat pesta kecil-kecil lah. Ya, great banquet. Nah, saudaraku, pesta ini diakhiri dengan minum-minum. Ya. Pesta ini diakhiri dengan minum-minum. Raja juga yang berinisiatif memulai dan diikuti oleh para pembesar, para tuan tanah, para pejabat-pejabat di negara Persia. Ya. Nah, di ayat yang kedua kalau kita melihat dalam kemabukan anggur. Ya. Sebenarnya ini juga dalam terjemahan, seluruh terjemahan dari bahasa Inggris juga, dia barulah taste, baru mencicipi. Ya, taste the wine. Dia baru mencicipi anggur. Nah, saudaraku, sebenarnya dia tidak dalam keadaan yang mabuk. Dia baru mencicipi anggur. Tetapi dia perintahkan untuk mengambil perkakas-perkakas dari Bait Allah di Yerusalem yang dirampas oleh ayahnya yang namanya Nebukadnezar itu. Yang tidak pernah dilakukan oleh ayahnya. Satu kekejian, satu kenajisan. Ya, ini barang-barang dari cawan bokor-bokor dari Bait Allah, perkakas dari Bait Allah yang dipakai untuk ibadah, yang dipakai untuk menuangkan darah di atas korban, itu dipakai oleh Raja Belshazzar ini, disuruh ambil oleh Raja Belshazzar ini, dan dia ingin menajiskan, benar-benar ingin mencemooh Allah yang disembah oleh orang Israel. Dia ingin mencemooh. Nah, saudaraku, ada unsur di sini kita melihat ada unsur kesengajaan. Ya, dia belum, kalau mabuk gak sadar kan. Nah, ini dia baru taste the wine. Dia baru mencicipi, tapi dia suruh perintahkan untuk ngambil barang perkakas dari Bait Allah di Yerusalem itu, yang diambil dari ayahnya Nebukadnezar. Lalu dia pakai, saudaraku, untuk minum-minum. Nah, dengan tindakan ini dia mencemooh, dia melecehkan. Ya, melecehkan yang belum pernah dilakukan oleh Raja Nebukadnezar sekalipun. Kalau kita melihat Raja Nebukadnezar ini luar biasa, saudaraku. Seorang raja Babel tetapi dipakai oleh Tuhan untuk menghukum bangsa Israel, untuk menghukum umatnya. Ya, kita umat Tuhan, Tuhan bisa memakai orang lain untuk menghukum kita kalau kita tidak bertobat. Seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel berulang-ulang kali melakukan kesalahan. Tuhan tidak habis cara untuk mendisiplin mereka. Dia utus Raja Babel ini, raja yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Nah, coba kita baca di dalam Yeremia pasal 27 ayat yang ke-6. Yeremia 27 ayat yang ke-6. Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan siapa? Tangan hambaku. Hamba tuh melakukan kehendak tuannya. Ya, dia melakukan kehendaknya Tuhan. Tuhan memakai dia. Tuhan menyebut Raja Babel ini hambaku. Wow. Luar biasa ya Tuhan dengan caranya. Dia menyebut memang Raja Nebukadnezar, ayahnya Belshazzar, ya, hambaku, yakni Nebukadnezar Raja Babel, juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya.
ayat 21. Sekarang kita baca, pindah, lompat ke ayat yang ke-21. Nah, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Ayat yang ke-22, semuanya akan diangkut ke Babel. Jadi perkakas-perkakas itu memang Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan untuk dirampas dan dibawa ke Babel. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai kepada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Ya, akan dibawa kembali. Nah, Raja Nebukadnezar ini tidak pernah melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh Belsyazar ini. Dia menajiskan perkakas-perkakas itu. Memang ditaruh di tempat perbendaharaan dewa-dewa Babel. Ya. Tetapi ini dinajiskan oleh Raja Nebukadnezar. Disuruh ambil dan dibuat minum-minum. Celakanya lagi, memang kalau waktu dulu para gundik itu resmi, ya, mereka punya istri, juga punya gundik. Nah, ini peralatan dipakai buat minum-minum, saudara. Saudara bisa bayangkan ini. Dipakai buat minum, mencemooh, melecehkan Tuhan yang tidak pernah dilakukan oleh Nebukadnezar sebelumnya. Nah, sementara mereka asik minum, saudaraku, mereka minum dari perkakas rumah ini, teng. Tampaklah tiba-tiba ada punggung tangan, cuman batas tangan ini aja. Menulis di dinding istana raja, menulis di dinding di istana raja, tulisan. Ini di tengah-tengah pesta mereka. Ya. Nah, waktu raja melihat tiba-tiba di tengah keramaian pesta itu ada punggung tangan yang menulis. Semua mata tercengang, saudaraku. Terlebih lagi Raja Belsyazar ini. Dia tahu, saudaraku. Dia tahu apa? Ada yang salah dalam tindakannya. Dia tadinya sebagai raja, dia pikir dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya. Kita juga punya, saudaraku, dikasih Tuhan free will, kehendak bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi ingat ini, ada tangan yang tidak terlihat, yang menghitung, yang menimbang setiap perbuatan. Nah, pada waktu dia lihat tulisan ini, saudara, dia pucat, ya Alkitab katakan tadi, dia pucat pasi. Ketika dia mengetahui ini, nah dia pucat, saudaraku, pikirannya menggelisahkan dia. Dia tahu ada sesuatu yang salah dalam tindakannya. Ya biasanya kalau kita bersalah, hati nurani kita yang tegur kita dulu. Ya. Ini dia tahu, saudara, dia punya hati nurani juga. Dan pikirannya menggelisahkan dia, pangkal pahanya jadi lemas. Dan lututnya berantukan. Dia melakukan sesuatu kesalahan, dia sudah tahu ini. Nah, saudaraku, kita baca selanjutnya ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24 sekarang, kita baca arti, kemudian dipanggillah orang-orang untuk mengartikan ahli-ahli nujum, ahli-ahli yang ada di negeri Persia, negeri Babel, untuk mengartikan. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan tulisan itu. Nah, coba kita baca tulisan itu, sebab ayat yang ke-24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu
dan dituliskanlah tulisan ini. Yang bisa baca hanya Daniel. Ya, panik waktu itu, semuanya orang panik. Hanya istrinya yang ingat ada Daniel di negeri Babel ini. Tadinya Daniel adalah orang yang mengartikan mimpi Nebukadnezar ini. Dia dilupakan, saudaraku, dia padahal adalah pejabat tinggi kita melihatnya, tapi dia dilupakan bertahun-tahun, dia tidak, sampai raja tidak mengenal dia. Engkaukah Daniel, dikatakan di mana? Di ayat di ayat keberapa itu? Nah, ayat 13. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja, bertanyalah raja kepada Daniel, engkaukah Daniel itu salah seorang buangan yang telah diangkut oleh raja ayahku dari tanah Yehuda? Jadi perhatikan, bertahun-tahun yang lalu Raja Nebukadnezar sudah ketika sebagai raja memerintah, ini Belsyazar masih tidak kenal. Engkaukah itu Daniel? Telah kudengar tentang engkau bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi dan hikmat luar biasa. Nah, barulah dipanggil Daniel. Ya. Dan yang bisa menerjemahkan artinya akan dikasih kalung emas, saudara. Dikasih apalagi berbagai-bagai hadiah dan diangkat menjadi orang yang ketiga, ya, yang menjabat sebagai orang-orang yang tertinggi di negara Babel itu. Nah, kita lihat tulisannya. Sekali lagi saya bacakan ayat 24. Sebab itu ia menyuruh punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Maka inilah tulisan yang tertulis, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh raja dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Ini dia. Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Lalu atas tita Belsyazar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkanlah rantai emas dan dimaklumkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya. Dan pada malam itu juga, saudara, apa yang dikatakan di sini? Terbunuhlah pada malam itu juga. Terbunuhlah Belsyazar. Inilah kejatuhan negara Babel. Ya. Dikalahkan oleh negara Medi Parsi. Inilah akhir dari pemerintahan Raja Babel, orang Kasdim yang namanya Belsyazar itu. Pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Belsyazar itu, Raja orang Kasdim. Tidak ada kesempatan. Tidak ada kesempatan lagi. Nah, saudaraku, dalam kehidupan ini, sadar atau tidak sadar, saudaraku, ada tangan yang tidak terlihat, yang menghitung, yang menimbang setiap hidup kita. Ini kita mesti sadar, setiap perbuatan kita, tindakan kita, tutur kata kita, sikap kita, ini ada yang menilainya semua. Ada yang menghitung, ada yang menimbang. Sekali lagi, ini bukan satu timbangan untuk menentukan seseorang itu selamat atau tidak dalam iman kita, ya. Tetapi setiap orang ini akan ditimbang untuk dinilai berapa berat bobot rohaninya. Kalau kita melihat dia adalah seorang raja, dia adalah pasti jabatannya, pasukannya, dan semua istananya bisa mengadakan pesta itu
sampai 1.000 orang jumlahnya, pengaruh Belshazzar pasti hebat, dia orang hebat. Kalau diadakan misalnya acara pemakaman pun, pastilah ini datang karangan bunga atau sepanjang apa ya. Tapi kita lihat, siapapun akan dinilai oleh Allah, ditimbang oleh neraca ini, akan diukur. Siapapun kita, kaya, miskin, besar, kecil, tua, muda, jabatan seperti Raja Nebukadnezar ini, raja ataupun orang biasa. Setiap perbuatan kita, setiap kata-kata kita yang kita ucapkan, itu akan ditimbang. Satu waktu akan ditentukan. Nah ini benar Raja Belshazzar ini keterlaluan memang. Dia menajiskan peralatan bait suci. Dia ditimbang dan didapati terlalu ringan. Bagaimana hidup kita? Saudara lihat, kita mungkin badannya besar, berat badannya. Tetapi apakah roh kita juga punya bobot? Rohani kita apakah itu berbobot, saudaraku? Punya kandungan nilai yang berat, cukup berat di hadapan Allah. Sehingga pada waktu ditimbang oleh Allah tidak didapati terlalu ringan. Ya, Belshazzar tidak menyadari selama ini ternyata hidupnya dihitung. Jangan sampai saudaraku kita mengulangi kesalahan yang sama. Kita dihitung juga. Didapati saudara terlalu ringan. Saya katakan tadi kita punya kehendak bebas saudaraku. Yang namanya free will. Sampai Tuhan pun tidak bisa merubahnya. Dalam arti Tuhan pun beri kita kehendak bebas. Sampai Adam dan Hawa pun waktu dia mau makan, Tuhan tidak menghentikan dia makan. Itu benar-benar tergantung dari bobot rohani kita. Kita yang menentukan saudaraku. Nah itu sebabnya saudaraku kita harus perlengkapi pilihan-pilihan kita dengan benar-benar bijaksana. Bagaimana kita bisa memilih yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, itu tergantung kita semuanya. Ya Allah kelihatannya tidak berkuasa saudaraku, kelihatannya. Tetapi dia tetap sebagai Allah yang maha kuasa. Dia menentukan hidup kita, itu di tangannya. Dia memang tidak mengintervensi sebagai Allah terhadap apa yang dia sudah putuskan, kehendak bebas yang dia berikan kepada manusia. Tetapi dia tetap punya satu keputusan wibawa. Hidup saudara, hidup kita semua ada di tangan dia. Dia yang menentukan waktunya, kapan memanggil saudara pulang. Jangan sampai kita didapati terlalu ringan. Ya, didapati terlalu ringan. Kita coba baca 1 Korintus 15 ayat yang ke-32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Ini yang menjadi penekanan saya di bagian yang kedua. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan, minum, lakukan yang engkau kehendaki sebebas-bebas mungkin. Apa yang engkau senangi, apa yang engkau kehendaki.
Tidak ada orang yang melarang dirimu, apalagi engkau punya sesuatu, punya dalam kehidupanmu, engkau bisa melakukan apa saja dengan materi yang ada pada dirimu. Engkau bisa melakukannya. Apa saja. Kalau memang tidak ada kebangkitan. Kalau memang orang mati itu tidak dibangkitkan. Lihat saudaraku, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Setelah itu habis perkara. Nah, apakah itu benar? Kita sudah mengetahui ya. Dari firman Tuhan, setelah kita mati, kita itu satu waktu akan mati. Setelah itu habis perkara. Setelah itu akan ada penghakiman. Setelah itu baru ada hitung-hitungan. Setelah itu baru ada hitung-hitungan. Sekali lagi hitungan ini bukan untuk menentukan kita selamat atau tidak. Karena di dalam Kristus kita selamat. Tapi perbuatan selama kita hidup itu dinilai, dihitung. Apakah kita nanti didapati terlalu ringan? Karena semua tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita tidak ada bobot rohaninya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat ini. Yang buruk-buruk itu yang masih ada dalam diri kita itu jadi rusak diri kita yang baik-baik. Oh, padahal diri kita ini baik, saudaraku. Saudara baik? Saudara-saudara baik semua? Amin. Amin. Saudara adalah orang baik, orang baik, orang baik, orang baik. Tapi ingat, yang buruk itu bisa merusak apa yang sudah baik. Ada satu istilah di dalam bahasa Inggris ini, ada filmnya juga baru-baru. Istilahnya YOLO. You only live once. Ya. Anda hanya hidup sekali. Memang kalau kita ambil positifnya ini, kamu hanya hidup sekali, pergunakan kesempatan ini. Jangan kita larut dengan masalah kita. Ini kesempatan kita selama kita hidup jadi yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik kita pakai kesempatan ini karena cuma sekali ini kita hidup dan melakukan tindakan aktivitas kegiatan yang bisa kita lakukan dengan tubuh ini. Kita hanya hidup sekali. Ini baik. Tapi saudaraku, ini banyak jadi hal yang tidak baik dicomot oleh anak-anak muda. Ya, mereka yang punya prinsip, oh hidup cuma sekali, mumpung sekali. Ya, apa? Mumpung sekali, lakukan yang menyenangkan. Lakukan semuanya, tidak peduli. Tidak peduli kata orang, jangan pedulikan kata temanmu. Hiduplah berdasarkan apa yang kau mau. Ya, kita ingat saudaraku, gaya hidup ini bisa berdampak negatif. Jadi kita hidup, kita bisa dari falsafah ini kita bisa menikmatinya sebebas mungkin. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Kita harus bertanggung jawab. Nah, kalau kita bertanggung jawab itu kepada orang yang memberi apa? Tanggung jawab kepada kita. Nih,
tak kasih. Nanti kembalikan ya. Jadi kita bertanggung jawab menjaga barang tersebut, satu waktu kita akan kembalikan. Nah, semua yang kita miliki saudaraku, termasuk apa yang kita lakukan tadi. Kehendak bebas yang kita bisa pergunakan sebebas-bebasnya. Akan ada hitung-hitungannya. Akan ditimbang. Dan akan diputuskan pahalanya. Tidak peduli saudara siapapun, kita telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita, perkataan kita. Jadi jangan kita jemaat Mahanaim, haleluya, haleluya, jangan asal ceplos. Ya. Tindakan kita jangan asal kehendak diri kita sendiri. Saudara lihat ini, pohon ara. Pada waktu Yesus datang, dia berharap pohon ini ada buahnya. Untuk memuaskan rasa lapar Yesus. Tapi apa yang didapati? Ternyata saudara waktu dia didekati, pohon ini hanya lebat daunnya. Hanya lebat daunnya. Tidak ada buahnya. Dan pohon ini tidak dapat kesempatan. Apakah Yesus jahat? Dikatakan belum musim buah ara. Belum musimnya lagi. Tapi Yesus tahu hidupmu. Kalau engkau memang punya niat untuk berubah, engkau akan berbuah. Kalau ada memang niat untuk berubah, ya Yesus ini maha tahu saudara, walaupun dia manusia, dia tahu masa depan daripada buah pohon ara ini. Memang dia tidak berbuah sama sekali, walaupun nanti datang pada musimnya. Jadi dia tahu saudaraku, hidup kita akan berbuah atau tidak. Dia tahu. Itu sebabnya saudaraku, berbuahlah bagi Tuhan. Amin saudara. Berbuahlah bagi Tuhan. Kini kita lihat, dia tidak punya bobot pohon ini. Sebab bobot itu baru dapat dinikmati oleh orang lain bila ada buahnya. Ya. Tidak ada bobot, tidak ada buahnya. Ya, hidup kita juga akan dinilai nanti akan seperti bangunan bangunan rohani kita. Akankah seperti emas, perak, dan batu permata yang berbobot itu? Atau apakah didapati terlalu ringan? Jerami, rumput kering, dan kayu. Semua itu tidak punya bobot. Memang akan diuji oleh api dan akan menghanguskan bahan dari kayu, jerami, dan rumput kering. Tetapi intinya tidak ada bobot yang dilihat oleh Tuhan. Nah, mari kita melihat, kita belajar seperti Daniel. Bangunlah bobot rohani kita. Ya, bangun kehidupan rohani kita yang punya bobot. Yang memang saudara tidak sekedar datang ibadah, tetapi memang Tuhan melihatnya kita berbobot, punya nilai. Ya, kita lihat saudaraku, ini dibangun Daniel di negara Babel. Negara yang tidak kenal Tuhan, berhala-berhalanya banyak sekali.
Dan setiap pegawai di sana dipaksa pasti untuk dia beribadah kepada dewa-dewanya. Mereka mempelajari budaya-budaya yang tidak kenal Tuhan semuanya. Saudaraku bayangkan, tidak kenal Tuhan, cara hidupnya seperti apa. Tapi Daniel bisa mempertahankan kualitas rohaninya. Mempertahankan bobot rohaninya di tengah-tengah dia disumpeli setiap hari oleh kebudayaan yang tidak percaya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dia disumpeli, tetapi dia tetap punya bobot rohani. Alkitab katakan 3 kali sehari dia berdoa. Saudara lihat gambar ini? Gambar sebelum ini. Nah, saudaraku, dia tuh pakaian resmi kan? Pada siang hari dia berdoa. Sebab kalau di siang hari lah didapati orang-orang bisa melihat dia. Ya. Kalau pagi, malam, pada waktu dia tidur istirahat mungkin tidak diperhatikan. Pada waktu siang diperhatikan bahwa memang walaupun ada peraturan tidak boleh menyembah dewa manapun selain patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, tetapi Daniel tetap punya prinsip, dia punya bobot rohani. Oh saudaraku, sehingga saudaraku lihat ya, berapa kali raja turun tahta, tapi Daniel dia tetap ada di sana, di posisinya sebagai seorang bawahan raja yang punya kualitas, yang punya bobot. Justru ya, seperti ini dia dipertahankan. Saudara yang bekerja, berikanlah bobot pekerjaanmu. Ya. Dia bangun, Daniel ini membangun tubuh, jiwa, dan rohnya. Ya. Dia bangun dari tubuhnya, dia berkualitas saudaraku dalam pekerjaan. Dia pertanggungjawabkan semua yang terbaik yang dia lakukan. Itu dia tunjukkan saudaraku, bobot rohaninya. Raja Nebukadnezar turun, digantikan raja-raja berikutnya, Belshazzar turun, digantikan pemerintahan Medi-Parsi, Kores turun, Darius, di Darius masih ada nama Daniel disebut. Berarti Daniel masih hidup dan ada di istana raja-raja. Ya, dari Babel diangkut ke Medi-Parsi. Daniel tetap jadi yang terbaik. Karena dia punya bobot rohani yang baik juga. Nah saudaraku, 3 kali sehari dia berdoa. Dia bangun rohnya. Kalau saudara berdoa, itu yang saudara bangun bukan manusia jasmani. Manusia roh kita sedang membangun. Itu sebabnya berdoa seperti Elia. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita melihat Elia berdoanya, wah sungguh-sungguh banget. Ya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, nanti kita ada program doa 24 jam. Haleluya. Saudara kebagian, yang kemah-kemah kebagian jam-jam tertentu. Saudara ikut berdoa. Ya, saudara mau berdoa? Saudara mau berdoa? Doa 24 jam, ini doa rantai. Akan kita adakan hari apa ya? Rabu dan Kamis. Nah, saudara yang tidak terlibat di kemah-kemah, ambillah waktu saudaraku. Bergabung bersama dengan kami di sini. Di ruang Beth Eda nanti, di doa 24 jam. Itu membangun roh saudara. Ya,
memang tidak jadi ukuran sebab sehari 3 kali kita harus berdoa di rumah, di waktu saudara di rumah lah. Kita bisa berdoa seperti Daniel sehari 3 kali. Dan juga dia pernah berpuasa. Ya, dia pernah berpuasa 21 hari. Puji Tuhan, kemarin ada kemah-kemah yang lakukan juga kali ya. Sharing kita bulan ini, kita sedang melatih disiplin rohani. Salah satunya berpuasa. Kemah kami pernah ditanya, pernah berpuasa belum? Enggak pernah, saudaraku. Wow, saudaraku, kalau saudara orang Kristen, selama sampai sekarang belum pernah berpuasa. Waduh, gimana bobot rohani kita? Ya kemarin itulah kami di kemah ngambil waktu untuk berpuasa sehari saja. Baru melatih itu. Ada yang cuma tahan sampai jam 12. Ada yang sampai jam 3, ada yang sampai jam 4. Ya, itu juga melatih roh kita. Itu latihan buat rohani kita. Kita merasakan Tuhan, jadi kita semakin dekat dengan Tuhan. Melalui puasa kita dengan sungguh-sungguh tentunya. Ya, gini saudara, kalau iblis tidak dapat membuat Anda meninggalkan Tuhan, dia akan buat Anda jauh dari Tuhan. Iblis selalu berusaha ini, dia membuat kita jauh, kita tetap beribadah, tidak apa-apa. Kalau kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 28 di sini. Kata Fir'aun, baik aku akan membiarkan kamu pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jangan kamu pergi terlalu jauh. Artinya ini, jangan kamu dalam kekristenan. Biasa-biasa aja. Ya, nanti kamu kalau terlibat di dalam pelayanan melayani Tuhan, nanti ada banyak benturan. Biasa-biasa aja, jadi jemaat yang biasa kayak kita ini biasa-biasa. Datang, pulang. Nah saudaraku, firman Tuhan kali ini mengajak kita. Jangan jadi orang yang biasa-biasa. Saudara ragu jawabnya. Jangan jadi orang-orang biasa saja. Inilah Fir'aun. Banyak kali datang kepada kita. Kata-kata ini. Jangan, tidak usah terlalu dalam. Ya, kamu tetap kebaktian, tidak apa-apa. Tetap beribadah, tetap mencari Tuhan, tetapi jangan terlalu dalam. Kalau diajak puasa ini, sudahlah puasa itu untuk pendeta-pendeta aja. Jangan terlalu dalam. Nah saya tantang saudaraku. Siapa mau rohnya bernyala-nyala bagi Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Tahan tangannya biar Tuhan foto dari surga. Marilah saudaraku, kita bernyala-nyala bagi Tuhan. Jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Memang Elia itu dikatakan dia manusia yang biasa. Tetapi rohnya itu luar biasa. Dia punya roh yang menyala-nyala sehingga doanya begitu mujarab. Tuhan menurunkan api atas permintaannya. Lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Ku mengasihimu Tuhan. Hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ya Tuhan, segala yang ada. Lebih dalam lagi, oh Yesus, saudara-saudara, kita sudah sama tahu ini adalah akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Bapak Gembala seringkali mengulang-ulang pada waktu beliau menyampaikan firman Tuhan bahwa kita harus mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kita. Saudara berani menghadap Dia dengan bobot yang masih ringan. Saudara berani datang kepada Tuhan dengan keadaanmu sekarang. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya pun masih belum terlalu berat. Mari saudaraku, kesempatan ini kita pakai untuk meningkat bobot rohani saudara. Nanti ketika ada doa, saudara ikuti doa 24 jam ini. Itu membiasakan roh kita. Kita bangun roh kita. Kita belajar baca firman Tuhan secara rutin, setiap hari rutin. Di kemah-kemah, mulai dari kemah-kemah. Baca Alkitabnya rutin. Dan coba saudara satu waktu ambil puasa. Itu membangun roh saudara. Menguatkan roh saudara. Makanya Daniel bisa bertahan di tengah-tengah gempuran hal-hal yang asing bagi dirinya. Hal-hal yang najis mungkin bagi dirinya. Hal-hal di dunia ini. Banyak yang menggempur kita. Dari kanan kiri muka belakang kita. Serbuan media sosial. Untuk melemahkan kita. Satu-satunya cara, tidak ada yang lain. Kita meningkatkan bobot rohani kita. Kita meningkatkan bobot kualitas kita di dalam Tuhan.